Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata Lampung? Mungkin sebagian orang akan langsung teringat dengan wisata pantainya, kopi robusta, budaya adatnya, dan menara Sige yang menjadi ikon Provinsi Lampung. Tapi, tahukah kalian di balik kekayaan alam dan budayanya, Lampung juga menyimpan potensi energi yang sangat besar, mulai dari energi surya, angin, air, panas bumi, hingga sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Potensi ini dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mendukung masa depan energi bersih di Indonesia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Claudia Lestari dengan NPM 2433005 dari Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan membahas tentang potensi energi di Provinsi Lampung, baik energi terbarukan maupun energi konvensional, serta bagaimana pemanfaatannya dapat membantu menjaga ketahanan energi dan lingkungan di masa depan. Saat ini, kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, industri, dan teknologi. Namun, sebagian besar energi listrik masih berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan energi fosil memang mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar, tetapi memiliki dampak negatif seperti polusi udara, emisi karbon, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, energi fosil merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui sehingga suatu saat akan habis. Karena itu, Indonesia termasuk Provinsi Lampung mulai mengembangkan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Energi surya. Lampung memiliki intensitas cahaya matahari tinggi sepanjang tahun sehingga sangat cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panel surya dapat dipasang di rumah, sekolah, gedung pemerintahan, maupun industri. Energi surya memiliki kelebihan, yaitu ramah lingkungan, sumber energinya tidak habis, dan biaya operasionalnya rendah. Energi angin. Potensi energi angin di Lampung itu berada di wilayah pesisir selatan seperti Kalianda dan sekitar Selat Sunda. Energi angin dapat dimanfaatkan melalui turbin angin untuk menghasilkan energi listrik. Walaupun skalanya belum besar, energi angin tetap memiliki peluang dan dikembangkan sebagai energi alternatif. Energi air. Lampung memiliki sungai dan daerah pegunungan yang berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro. Energi air sangat baik digunakan di daerah perdesaan karena stabil, ramah lingkungan, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Energi panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal menjadi potensi terbesar di Lampung. Lampung memiliki 13 titik panas bumi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Ulu Belu, Gunung Rajabasa, Danau Ranau, dan Gunung Sekicau. PLTP Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus sudah beroperasi secara komersial dan menjadi pemasok listrik utama Sumatera bagian selatan. Potensi panas bumi di Lampung itu diperkirakan mencapai lebih dari 1.200 megawatt. Energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang berasal dari reaksi inti atom. Walaupun belum digunakan di Lampung, energi nuklir mulai dipertimbangkan di Indonesia karena mampu menghasilkan listrik yang sangat besar, emisi karbonnya rendah, kemudian efisiensi untuk jangka panjang. Namun, energi nuklir memiliki resiko. Limbah radioaktif, biaya pembangunan listrik, dan membutuhkan teknologi keamanan yang sangat ketat. Batu bara. Batu bara masih menjadi sumber energi utama pembangkit listrik di Indonesia. Kelebihannya itu murah, mudah digunakan, dan menghasilkan energi besar. Tetapi batu bara menghasilkan polusi dan emisi karbon paling tinggi dibandingkan energi lainnya. Minyak bumi. Minyak bumi banyak digunakan untuk kendaraan,
industri, dan pembangkit listrik. Namun, cadangannya semakin menipis dan harganya tidak stabil. Selain itu, pembakaran minyak bumi menghasilkan gas rumah kaca yang merusak lingkungan. Gas alam. Gas alam dianggap lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Gas menghasilkan emisi lebih rendah dan sering digunakan sebagai energi transisi menuju energi hijau. Namun, gas alam lebih termasuk energi fosil yang jumlahnya terbatas. Berikut adalah data potensi energi di Lampung. Selain itu, Lampung juga memiliki infrastruktur yang mendukung pengembangan energi seperti Pelabuhan Bangkaweni, Pelabuhan Panjang, Jalan Tol Trans Sumatera, dan jalur distribusi listrik Sumatera. Walaupun potensinya besar, pengembangan energi di Lampung masih menghadapi beberapa kendala. Biaya pembangunan tinggi, teknologi terbatas, kurangnya investasi, dan penolakan masyarakat di beberapa wilayah. Contohnya, pada pengembangan panas bumi yang sering terkendala, masalah sosial dan lingkungan. Selain itu, energi fosil masih mendominasi karena instrukturnya sudah tersedia dan biaya awalnya lebih murah. Padahal jika energi terbarukan dikembangkan lebih luas, maka polusi udara dapat berkurang, emisi karbon menurun, dan lingkungan menjadi lebih sehat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, pengembangan PLTS. Memperbanyak penggunaan panel surya di rumah dan di gedung pemerintah. Yang kedua, pengembangan panas bumi mengoptimalkan wilayah geotermal seperti Ulu Belu dan Raja Basah. Yang ketiga, pengembangan mikro hidro memanfaatkan sungai kecil di pedesaan. Yang keempat itu edukasi hemat energi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi bersih. Yang kelima, pengurangan penggunaan batu bara, mengurangi ketergantungan pada energi fosil secara bertahap. Solusi terbaik untuk Lampung adalah pengembangan energi panas bumi dan energi surya. Hal ini karena potensinya sangat besar, tersedianya sepanjang tahun, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Selain itu, energi panas bumi mampu menghasilkan listrik dan jumlah besar secara stabil. Kesimpulannya yaitu Lampung memiliki potensi energi yang sangat besar, baik energi terbarukan maupun energi konvensional. Energi surya, air, angin, dan panas bumi dapat menjadi solusi masa depan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jika dikelola dengan baik, Lampung berpotensi menjadi pusat energi hijau di Indonesia. Mari kita mulai mendukung penggunaan energi bersih demi masa depan yang lebih sehat, hemat energi, dan ramah lingkungan. Terima kasih.